Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya James Ade Putra dengan NIM 2143001 dari program studi Teknik Informatika PA 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila Sumber Pendidikan Karakter dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Haji Nur Sobah, Eskom Mkom. Pancasila dapat menjadi basis pendidikan karakter yang khas di Indonesia dengan fokus keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Keragaman nilai dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan Pancasila. Berikut merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai di setiap pasalnya. Sila pertama, berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tikalah keluarga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaannya. Setiap orang pasti menganggap agama atau kepercayaannya yang benar. Maka dari itu, tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu, menghina agama atau kepercayaan orang lain, maka dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Sila yang kedua, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Berikut contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, memberikan bantuan dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, menghindari dan menolaknya adanya bully di sekolah maupun sosial media. Sila ketiga, berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut contoh pengamalan sikap sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan.
Yang ketiga, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misal ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar tetap tertib. Sila keempat, pada sila keempat, tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya pada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan baik bagi orang lain. Yang kedua, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar. Dalam calon pemilih, bagi yang dipilih harus dapat amanah dan menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih. Yang ketiga, berani memberikan kritik dan saran kepada pemimpin jika ada kesalahan. Bukan hanya secara langsung seperti demonstrasi, namun juga menggunakan media cetak maupun media sosial resmi milik pemerintah. Sila kelima, pada sila kelima, tingkah laku manusia harus berdasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Memilih orang yang akan diberi bantuan berdasarkan perasaan pribadi dapat melukai orang lain. Dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terjadi ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik. Perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. Yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain sehingga kehidupan menjadi harmonis. Yang ketiga, terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, terpenuhinya semua kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. Yang kelima, tidak terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.